Hai perempuan keren, ketemu lagi di Tua Tapi Keren bersama saya Venita dan juga sahabat saya Willy Priyoko. Tapi nama panggungnya nama panggung adalah Om WP dari channel Kucing Om WP. Halo semuanya, hai Fen. Nah, biasanya Tua Tapi Keren channelnya adalah ngobrolin tentang perempuan atau wanita yang menghadapi gejala menopause. Nah, tapi kan kalau gejala menopause itu kan secara fisik nih. Yes. Nah, ini yang hari ini pengen gue omongin justru yang di luar, efek yang di luar. Jadi ini gue sharing sedikit ya. Yang gue rasakan adalah begitu menjelang usia 50, sepertinya eksistensi kita di dunia kerja itu udah mulai geser. Kayaknya udah masuk umur pensiun ya. Either lo kalau di kantor jadi big boss, ya kan, karena posisinya udah di atas, atau pegang posisi penting. Berikutnya adalah atau ya udah lo yang udah siap-siap mesti ambil pensiun dini, atau nextnya tuh mau ngapain lagi ya, nggak tahu gitu kan. Nah, hari ini gue mau ngajakin perempuan keren untuk ngobrol sama Om WP. Kenapa? Karena ini sahabat gue yang ini ya, kita tuh berjuang udah ada 25 lebih ya? 27 tahun bersama gitu kan. Tadinya karirnya sama-sama jadi penyiar, terus masing-masing kita punya jalannya sendiri. Tapi kira-kira 3 tahun ya? 3 tahun yang lalu Om Willy itu masukin di WhatsApp, dia bilang gue mau ini nih bikin konten, pada nonton ya katanya gitu. Dan ternyata dalam 3 tahun lo dari 0 subscriber sekarang punya berapa subscriber? Apa nih, YouTube ya? Ya. YouTube itu subscriber sekarang kayaknya 850.000. Wow, gila, keren banget, asli keren banget. Perjalanannya itu keren banget, tapi very humble kalau menurut gue. Maksudnya tuh nggak gembar-gembor, nggak gimana-gimana gitu. Boleh diceritain nggak kira-kira apa yang bikin lo, gue mau bikin konten Sebenarnya kalau ditanya apanya tuh kayak sesuatu yang spontan aja sih, Fen. Jadi ya teman-temannya gue itu ngerasanya ketika lo masuk umur 40, ini nggak tahu konteksnya sama apa nggak sama pembahasan Tua Tapi Keren gitu ya. Tapi waktu masuk umur 40 tuh kayak ada energi gue untuk karena waktu 37 tuh gue udah memutuskan untuk berhenti di korporasi. Gue udah ngerasa mentok dan gue berasa 37 itu kayaknya kalau gue nggak melakukan sesuatu eksplorasi sendiri, gue akan menjadi robot yang akan kayak gitu-gitu aja. Gitu. Jadi waktu itu yang gue rasain adalah dari 37 ke 40 tuh banyak banget eksplorasi gue, dan di 40 itu tanpa direncanain ya, gue berasa kalau kayak gue tuh kayak punya energi untuk setiap tahun tuh ngerasa harus punya project baru. Macem-macem nih projectnya ya. Jadi lu challenge diri lu sendiri. Ini kita belum ngomongin tentang bikin konten ya. Jadi masih project itu sesimpel gini. Oke, gue kan selama waktu 37 gue berhenti tuh gue nggak punya rumah. Pokoknya cuma cita-cita gini. Oke, gue pengen punya rumah sendiri. Gue pengen tiba-tiba nggak pernah olahraga, gue pengen finish maraton. Yang kayak gitu-gitu loh. Tiba-tiba gue pengen punya bisnis sendiri apa segala macam. Dan itu gue tuh bergeraknya ngalir. Jadi nggak ada deh tuh direncanain mau begini itu apa segala macam, termasuk sampai akhirnya rumah dapat, maraton finisher bisa, terus habis itu waktu 3 tahun yang lalu tuh gue cuman gini doang, lo juga tahu lah ya. Jadi dia tuh juga tahu nggak banyak generasi kita ya, X-Gen itu yang nggak punya background apa ya. Kalau background lo artis, lo punya akses gampang gitu. Betul. Gue tuh cuman punya background media. Tapi kan ini adalah different story gitu ya, different media. Gue cuman mikir adalah kalau gue nggak coba eksplorasi di konten ini, gue akan menjadi konsumen terus-terusan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apanya, dulu tuh gue cuman ngerasa 2018 itu gue 1 tahun nontonin YouTube terus-terusan. Terus yang ditontonin tuh adalah yang muda-muda gitu kan. Dalam hati gue tuh cuma yang kepicu gini, kayaknya gue bisa deh nih bikin kayak ginian gitu. Jadi gongnya dari situ ya. Iya, sombong dulu aja. Nggak tahu kalau tiba-tiba gini ya. Gitu. Jadi memang awalnya memang pada dasarnya suka challenge diri sendiri, ya kan? Tapi nggak melihat orang lain, bodo amat orang lain. Yang penting ini challenge buat diri sendiri gitu kan. Nextnya adalah kan Gen X ya. Kalau kita mau jujur, kita termasuk sobat gaptek nggak sih? Iya. Ya, sobat gaptek artinya mungkin beli gadgetnya mampu.
pakainya belum tentu. Mungkin cuma 20% yang kita bisa, 80%-nya aduh ini gimana caranya gitu kan. Nah, itu kan juga bisa jadi satu halangan buat terutama kita Gen X untuk melakukan misalnya bikin konten dan segala macam yang layak lah menurut yang nonton gitu. Jadi faktanya waktu pertama kali bikin konten Kucing Om WP itu gue bener-bener nggak punya background sama sekali. Nggak bekerja di media, kerjaannya adalah ngerancang program, tapi tidak pernah ada di depan layar. Jadi itu tantangan kan. Yang pertama itu, meskipun gue tahu lah skill apa yang harus gue jadi gue tahu tapi nggak pernah melakukannya. Terus yang kedua nggak bisa ngedit, nggak tahu YouTube itu makhluk apa segala macam. Bukan solusi ya, tapi memang nekat aja sih. Jadi cuman dan belajar dari mana? Belajarnya dari YouTube. Iya. Jadi ya betul. Sumpah. Jadi gue itu ya teman-teman ya, gue tuh memulai YouTube 3 tahun yang lalu, umur gue 45. Jadi gue 45, gue nontonin YouTube tentang belajar YouTube itu dari anak-anak yang umurnya masih belasan, bener-bener yang dulu angkatan kita tuh, lu millennials tuh begini, millennials tuh gitu. Gue enggak sih, menurut gue banyak yang bisa kita pelajari dari milenial. Oke, jadi itu tadi challenge diri sendiri, terus jalanin aja, jalanin aja, jadi nggak usah kebanyakan mikir. Iya, dan nggak ada rasa takut bahwa aduh gue gaptek apa segala macam. Iya, gue gaptek, orang gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nextnya adalah mau belajar dari Gen Z atau milenial gitu ya. Artinya ya udah gue belajar dari yang lebih muda nggak apa-apa. Yang gue pelajari dari angkatan di bawah kita ya, angkatan di bawah Gen X ini adalah bahwa lo bisa belajar dari manapun. Lo nggak harus punya guru, lo nggak harus punya institusi untuk belajar apa segala macam. Baca buku, nonton film, nonton YouTube apa segala macam. Nah itu yang gue serap ilmunya gitu, Pen. Dan itu yang akhirnya oh bisa juga kok gitu. Ya masalah mau atau nggak mau sih ya gitu. Iya. Nah itu kan mungkin gini, kalau Willy karena kita backgroundnya sama, kita dulu kerja di broadcasting, pernah jadi penyiar, minimal walaupun lo mungkin bukan yang tampil di depan di layar kaca gitu kan, tapi ya paling nggak soal komunikasi lo udah jagoannya lah gitu ya. Nah, tapi ya sekarang gue pengen tahu, oke nih, anggaplah misalnya perempuan keren juga terinspirasi, gue juga mau mulai nih bikin konten. Menurut lo kira-kira apa sih modal utamanya yang perlu disiapin? Untuk bikin konten? Ya. Modal utamanya adalah enggak ya? Iya, pertama adalah spontanitas ya. Spontanitas itu artinya nekat aja. Jadi yang gue pelajari dari generasi di bawah gue adalah mereka tuh nggak pernah punya nggak overthinking. Jadi kalau dikerjain aja. Modalnya cuma itu doang. Terus yang kedua ya, sebenarnya menurut gue Gen X itu punya banyak sekali potensi yang tidak dimiliki sama generasi di bawah. Nah, setuju. Justru gue tuh berasanya gini. Jadi mereka itu kan pengennya cepet ya, cepet. Generasinya kita ini adalah generasi yang lo menjadi orang yang punya pemahaman banyak dan dalam. Dan lo sabar. Dari analog ke digital itu adalah kita yang belajar loh, benar kan? Jadi banyak sekali waktu gue mulai 2019 itu tuh gue berbarengan sama konten kreator lain yang jauh lebih muda. Mereka tuh udah lebih cepet naiknya segala macam karena emosi kan, gaspol terus. Sementara gue tuh yang bergerak organik biasa aja. Tapi at the end energi gue jadi lebih panjang nafasnya. Daripada lari maraton, ya kan teknik lari maraton dipakai juga di YouTube. Tapi bener, jadi itu juga yang gue pelajari, Fen. Jadi kehidupan, maraton sama YouTube itu sebenarnya 3 hal yang sama. Bahwa lo tuh memang harus jaga pace lo, nggak bandingin diri lo sama orang lain. Sama kan? Lo kalau lari juga gitu kan, lo nggak bandingin diri lo sama orang lain. Lo menjalani rute lo, pace lo. Sama seperti YouTube, jadi persis banget. Gue nggak pernah, jadi ini yang gue serap sebenarnya ya. YouTube itu adalah dunia beda yang nggak pernah gue masukin. Tapi sama seperti maraton, gue tuh nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba bisa maraton. Itu karena menurut gue kita nih orang-orang Gen X itu karena lo punya fokus dan lo udah paham itu, lo nggak ngejar apa-apa. Banyak orang yang kehabisan energi lari gara-gara ngejar targetnya sementara fisiknya nggak kuat, atau di YouTube gitu ya. Gue nggak bilang gue gede ya, jadi yang di atas gue tuh banyak banget gitu. Tapi gue nggak pernah bandingin gue sama siapa. Tapi kan artinya gini, maksudnya dari lo 3 tahun yang lalu ke sekarang lo mendapatkan kepuasan bahwa ya gue bisa berkembang dengan channel ini kan, gitu kan. Kepuasannya ada di diri sendiri. Kepuasan dan kesombongan. Jadi jadi gue bisa bilang gini,
Lo ya, coba bandingin. Lo punya YouTube sama gue punya YouTube, bagusan mana coba? Gitu. Ya, karena kesombongan itu kadang-kadang bisa menjadi bensin buat kita juga. Emang, tapi boleh dong ya kan, sombong-sombong dikit tuh boleh asal nggak berlebihan. Sombong gitu kan? tipis-tipis. Tapi kalau buat Anda perempuan keren, kira-kira tulis dong di kolom komen kalau Anda mau jadi YouTuber, menjadi konten kreator, kira-kira isinya apa? Gitu kan? Kalau lu bisa menentukan bahwa oke, gue mau bikin konten tentang kucing. Oke, dulu tuh gue niatnya cuma gini, pokoknya gue pengen menjadi konten kreator. Nggak punya bayangan nih ya teman-teman. Jadi gue tuh juga nggak punya bayangan, cuman oke, kayaknya kalau gue ngeliat konten di YouTube tuh harus spesifik. Jadi pilihan dulu waktu itu adalah lari sama kucing, karena gue lagi sayang banget sama kucing. Akhirnya gue cuman milih kucing adalah karena jadi kalau tips gue ya, yang gue alamin ini adalah lo bisa berkembang dengan nyaman, dengan relatif cepat adalah karena lo You're in your zone. iya, lo menikmati dan gue tuh bikin konten nggak pakai effort. Bangun tidur kucing di sebelah gue nyalain handphone, udah jadi gitu. Yang buat orang lain mungkin berat, jadi bikin konten tuh nggak usah bikin yang waduh, kalau gue nggak mau gitu. Karena buat gue tuh yang paling kuncinya adalah konten yang spesifik dan gampang dikerjain gitu. Saya gue 3 tahun bikin konten sampai sekarang masih pakai handphone. Pakai handphone aja. Masih pakai handphone. Jadi gue pernah ngalamin beli kamera, punya kamera, punya lensa. At the end ternyata yang paling gampang adalah ya udah bangun tidur, nyalain handphone, kucing gue udah lucu gitu. Dan dibikin konten. Yang penting kontennya. Oke. Jadi yang penting kontennya, bukan gadgetnya apa. Karena kadang kita rudet juga ya kan. Bener. Aduh, ngedit lagi. Aduh. Bikin kontennya gampang, ngeditnya susah gitu kan. Saya juga salah satu yang terinspirasi dari Willy, akhirnya jadi juga bikin konten. Makanya sekarang channelnya lagi masih belajar ya. Moga-moga Anda juga jadi semangat untuk membuat konten, karena kita yakin ya, Gen X itu masih punya banyak banget ilmu yang bisa di-share ke teman-teman yang lain maupun yang kita seumuran atau generasi-generasi yang di bawah kita gitu kan. Sayang jadinya kalau akhirnya cuman duduk-duduk aja, cuman ngopi-ngopi aja, ngerumpi-ngerumpi aja. Jangan lupa like and subscribe, dan kita ketemu lagi nanti di video yang lain. Kita bakal ketemu sama kucing-kucingnya Om WP. Thank you, Will. Iya, thank you. Bye.